Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di tempat ini Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan yang memberi kita kesehatan, kekuatan untuk kita dapat melewati setiap pergumulan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, semuanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang kau limpahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kau sudah menjaga kami, memberi kami kekuatan, kesegaran pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh datang berkumpul di tempat ini Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami untuk pertolongan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhi tempat ini, penuhi hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami percaya Tuhan, Engkau beserta kami sepanjang hari ini dan selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, hanya Engkau kerinduan kami. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Kami percaya Engkau dapat melakukan lebih dari yang kami perkirakan Tuhan. Roh Kudus-Mu memimpin kami, setiap kami Tuhan, pada jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, hati kita naikkan pujian ini. Pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu.
hati kita. Kita mau pertolongan Tuhan memulihkan kita. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jemaat Tuhan saja katakan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Jemaat Tuhan saja katakan kepada Tuhan kerinduan-Mu. Ternilai harta milikku. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan, oh Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan,
kami boleh menuruti kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, hidup kami bawa untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah setiap kami, memberi kami kekuatan. Tuhan tolong kami Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami sediakan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami fokuskan setiap pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Baik, mari saya ajak semua taruh tanganmu di dada. Mari kita berdoa kawan. Tuhan, ini sekeping hati kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu Tuhan, kami punya hati yang melekat kepadamu. Bapa, hari ini aku datang ke rumah-Mu Tuhan, di hari Minggu pagi yang indah ini. Aku datang dengan sepenuh hatiku. Aku rindu jamahan-Mu. Aku rindu urapan-Mu. Aku rindu kuasa-Mu turun dalam hidupku. Sehingga aku pulang tidak sama seperti aku datang. Aku pulang membawa kuasa ibadah. Tuhan, ini hatiku. Hati yang rindu untuk melekat kepadamu ya Yesus. Mari terus Tuhan mengajar kami lewat firman yang akan kami dengar. Dengan bahasa-bahasa sederhana. Tuhan, tolong jelaskan kami supaya kami boleh mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Tuhan Yesus, kerinduan kami untuk semakin hari semakin mengerti Engkau, semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan kami janji di hadapan Tuhan, kami akan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak, para sahabat. Ya, tim musik WL Singer silakan duduk. Terima kasih, luar biasa. Shalom. Shalom. Suaranya masih belum kira-kira masih 50% ini. Mungkin masih ngantuk ya. Apa semalam ada bola ya? Shalom. Shalom. Tadi saya salaman dengan ibu yang mana ya? Beliau ini loh. Ibu ini nih yang belakang nih. Waduh, orangnya boleh kecil ya, umurnya masih muda toh, ya 30 jalan lah ya. Salamannya ya ampun, kuat sekali, wah ya salaman, semangat sekali, puji nama Tuhan. Boleh nama kakak siapa ya? Namanya? Iya. Iya. Kak Usmani ya, Mbak Usmani ya. Saya panggil kakak aja karena masih muda. Umur kita beda-beda tipis lah. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Ya, ini kali kesekian saya hadir di sini, tapi baru pertama kali boleh hadir di ibadah raya ya. Tempat ini tempat yang luar biasa, penuh hikmat Tuhan. Dan disinilah tempat saya pertama kali makan bubur Manado yang paling enak sedunia. Ya, kalau Ibu Gembala masih ingat itu saya ngabisin tuh pancinya kemarin, sambal-sambalnya. Ya, puji nama Tuhan ya. Baik, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya kenalkan diri, nama saya Handri Gunawan. Ya, dulu pernah tinggal di Gunung Lawu di Solo di daerah Jawa Tengah. Sekarang kami kembali ke Jakarta. Anak 1, istri 1. Ya, berjemaat di GB Eklesia Taman Semanan Indah Jakarta. Ya, kami hari ini hadir di sini dalam rombongan Komisi Pria Eklesia. Ya, komunitas. Komisi terus dari kemarin ya. Kalau kemarin komunitas komisi gara-gara DPR. Maklum mau pemilu. Komunitas
Pria Eklesia, komunitas. Ya, salam buat Bapak Gembala, Ibu Gembala dari Gembala kami, Bapak Hengkiso, GB Eklesia Taman Semanan Indah. Ya, indah sekali kita sesama saudara dalam Tuhan. Ya, GBI, GSJ, yang penting kita sama-sama melayani. Ya, saya hadir tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya yang luar biasa. Hari ini kita pecah 4 grup, Pak Gembala. Ya, kalau kemarin kami adakan di satu tempat di GSJA di Bumi Asri, kita adakan KKR. Komisi Pria Eklesia, Komunitas Pria Eklesia ini mengadakan misi atau berkunjung ke daerah-daerah sekitar 3 sampai 4 kali dalam setahun. Ya, ini kunjungan kami kedua kali ke Lampung. Beberapa tahun yang lalu kami ke Mesuji. Ya, kami baru tahu ternyata di sana air susah. Ya, wah, untungnya kita tidak ada yang bau badan walaupun mandi cuma sedikit. Ya, puji nama, selingan saja. Saya hadir di sini dengan saudara saya Pak Andi Chang, boleh bangkit berdiri? Ya, ini Pak Andi Chang, luar biasa. Ini brother saya brother Indra, ya puji nama Tuhan. Ini Pak Andreas Kristanto. Ya, terima kasih sekali lagi sudah diterima di tempat ini. Ya, baik. Wah, ini serba bisa ini multitasking ya. Tadi di sini, sekarang di sana. Ya. Hari ini saya rindu sekali untuk membawakan kisahku bersama Yesus, saudara. Boleh sama-sama dengan saya, kisahku bersama Yesus. 2, 3. Kisahku bersama Yesus. Sekali lagi, kisahku bersama Yesus. Puji nama Tuhan. Kisahku bersama Yesus. Ya. Ini jalan enggak kira-kira ya? Tadi udah dites. Saya sama Pak Gembala ini sudah kenal sekitar ada 30 tahun, Pak. Oh, 3 tahun saja. Waktu itu setelah COVID, kami adakan satu event. Beliau adalah salah satu perwakilan dari Bandar Jaya, mewakili provinsi kita, mewakili Bandar Jaya ikut dalam kegerakan yang luar biasa. Karena ini adalah akhir dari zaman akhir, saudaraku. Ya, kita berlomba dengan waktu. Ya, kita berlomba dengan waktu. Dan kita punya kerinduan yang sama. Apa itu? Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Amin. Ya, beliau merupakan salah satu soko guru, salah satu tiang dalam pergerakan ini. Dan beliau terlibat begitu aktif, bahkan bukan hanya di tempat ini, bahkan membantu teman-teman yang lain. Ya, puji nama Tuhan buat hati beliau. Ya. Baik, kisah kita itu lahir dari kisah Yesus. Alkitab mencatat, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya arti apa-apa, saudaraku. Dan kisah Yesuslah yang memulai kisah kita. Pribadi Allah sendiri, yang karena begitu besar kasihnya kepada semua orang. Kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Kristen saja. Kepada semua orang. Dia rela meninggalkan kemuliaan, meninggalkan kenyamanan di sorga. Turun ke dunia, lahir sebagai anak manusia. Lahir di kandang domba, yang sebentar lagi kita akan peringati sebagai Natal. Kisah Yesus bicara soal bagaimana Tuhan yang mencari manusia. Bagaimana Bapa yang mencari anak. Bagaimana Tuhan yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Lahirnya Yesus dalam hidup kita diawali dengan lahirnya Dia ke dunia untuk mati di kayu salib. Cucuran darah yang tercurah, kawan. Mahkota duri yang tajam, cambukan yang begitu berat sekali diterima. Paku yang panjang, tajam, itu menembus tangan dan kakinya. Dan bahkan lambungnya ditembus oleh tombak, ya, sampai beliau menyerahkan nyawanya. Sudah selesai, katanya. Tetapi di hari yang ketiga, karena Dia adalah Tuhan sendiri, Dia Raja, Dia penguasa atas segalanya, bahkan maut pun tak bisa menguasai Dia. Di hari yang ketiga Dia bangkit. Dia bangkit dengan kemenangan. Dia bilang, dan Dia menampakkan diri hampir ke 500 orang. Aku bangkit. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan aku, kata Yesus. Karena Dialah Tuhan yang empunya kehidupan.
Nggak ada aminnya ini. Kalau nggak ada aminnya saya ulang dari awal nih. Karena dialah Tuhan kita, sang empunya kehidupanmu saudaraku. Amin. Kisah kita lahir karena ada kisah Yesus. Hari ini saya mau bagikan bagaimana ada sekelumit kisah Yesus di Lukas pasal 8 yang bagaimana menginspirasi, menolong banyak orang dan membuat orang terperangah. Wow, ada orang-orang yang hidupnya diubahkan sewaktu Yesus menjamah hidupnya. Yesus menjamah hatinya. Lukas pasal 8 secara banyak 4 sekaligus dalam satu pasal, bahkan tidak seluruh pasal, 22 sampai 56 saja ayatnya, mencatat bagaimana kisah Yesus mengubah kisah banyak orang. Amin. Awalnya Yesus meredakan angin ribut topan di danau. Waktu Yesus menyeberangi danau Galilea menuju daerah yang namanya Gerasa, Yesus melakukan mukjizat dan di hadapan ke-12 muridnya. Kisah 12 muridnya bertambah hari itu. Dia melihat Yesus yang sungguh luar biasa. Yesus sang penguasa alam semesta. Bukan cuma itu, sampai di Gerasa Yesus membebaskan satu orang yang dirasuk roh jahat. Ya, dibebaskan. Lalu setelah itu balik ke seberang lagi. Yesus menyembuhkan satu orang wanita yang sakit pendarahan. Lalu dipanggil ke satu tempat anak imam bernama Yairus. Di situ Yesus membangkitkan satu orang anak dari kematian. Kisah ini mau bilang bahwa Tuhan Juru Selamat kita, Yesus namanya kawan. Dia adalah penguasa atas alam semesta. Dia penguasa atas roh jahat. Dia penguasa atas sakit penyakit. Bahkan dia penguasa atas kematian. Di danau itu dihardiknya badai. Bayangkan ya, betapa besarnya itu badai. Sampai nelayan saja hatinya ciut. Nelayan itu murid-muridnya Yesus bangunin Tuhan. Ayo bangun, mati kita di sini. Saya bayangkan, aduh begitu besar itu badainya sampai perahu terombang-ambing. Tapi Yesus bangun, dia hardik itu. Bahkan angin pun langsung berhenti. Danau reda. Alkitab menulis tenang sekali. Air yang tadinya bergejolak seperti cermin rata. Yesus Tuhan kita saudaraku, dia penguasa atas alam semesta. Lalu di Gerasa ada seorang yang diikat karena kerasukan roh jahat. Berapa banyak? Banyak. Aku legion katanya, banyak yang merasuki aku, banyak. Diikat, tak bisa diikat, dipatahkan rantai belenggunya, dibanting kiri, dibanting kanan. Berjumpa dengan Yesus, lihat hanya untuk satu orang. Yesus menyeberang danau Galilea, berjumpa dengan orang ini dan berkata, hari ini engkau dibebaskan. Dia dibebaskan dari roh jahat dan dia diselamatkan. Saya berpikir, aduh, kisah orang ini dimulai saat dia berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana kisah Yesus melahirkan kisah hidup dia. Lalu balik ke sisi satunya danau Galilea, nyebrang balik. Dicari Tuhan Yesus, ayo Tuhan ke sini. Anak kepala rumah ibadat sakit parah, ayo datang. Lalu Yesus, ayo kita datang. Dalam perjalanan ada seorang wanita kena pendarahan 12 tahun. Ya, dia bilang, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan Alkitab menulis, dia sembuh seketika itu juga saat dijamah jubahnya. Yesus Tuhan kita saudaraku, dia bukan hanya penguasa atas alam, dia penguasa atas roh jahat, dia penguasa atas sakit penyakit. Dan hari itu kisah si wanita diawali saat dia jumpa dengan Tuhan. Dia mengalami kesembuhan. Sampai di rumah Yairus, kau terlambat kata orang-orang, anaknya sudah mati, kau terlambat. Yesus bilang begini, tidak mati,
sedang tidur saja. Sebetulnya sudah mati. Cuman Yesus meledek saja. Seakan-akan Yesus mau bilang gini, kamu panggil saya datang. Ya, mengiba-iba kamu panggil saya datang. Ini saya sudah datang. Kok kamu gak percaya? Kamu bilang udah pulang saja. Anaknya sudah mati, udah gak ada gunanya kamu datang. Kok kamu begitu sih? Ya, kurang lebih begitu. Yesus bilang, gak mati, lagi tidur. Meledek saja itu, meledek orang-orang yang kurang imannya. Hari itu kisah si anak lahir saat dia jumpa dengan Tuhan. Hai anak, bangunlah. Anak yang sudah meninggal. Usianya sama dengan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Anak ini usianya juga 12 tahun. Anak itu bangkit dari kematian. Yesus kita penguasa atas kematian. Luar biasa sekali. Saya melihat di sini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Wajah-wajah yang luar biasa memuji menyembah Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Siapa di sini? Saudaraku, Bapak Ibu, adik kakak yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Boleh saya lihat tangannya? Pak Gembala. Wah, banyak ini. Ya, coba jangan turun dulu ya. Siapa di sini yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Entah engkau disembuhkan Tuhan, entah engkau dalam tragedi bencana, mungkin ada gempa bumi, kebakaran, ada banjir, bahkan perlambang kapal nelayan itu diombang-ambingkan badai, seperti ekonomi ya, karena kapal nelayan dipakai untuk cari ikan. Mungkin ekonomimu pernah diombang-ambingkan badai, sulit sekali mencari pekerjaan, sulit sekali mencari uang, tapi Tuhan datang menolong kondisi ekonomimu dan engkau yang tadinya mungkin terkapar dalam ekonomi, engkau dipulihkan Tuhan. Jangan diturunkan dulu tangannya. Siapa hari ini mungkin engkau pernah hampir mati, saudaraku. Entah engkau hampir mati, kecelakaan, sakit penyakit, sedikit lagi engkau kehilangan nyawamu. Tapi hari ini engkau segar bugar. Karena Tuhan mengulurkan tangannya menolong kita. Engkau mungkin pernah sakit, bahkan engkau punya mungkin pengalaman dirasuk roh jahat. Mungkin pernah seperti itu. Mungkin engkau pernah cari sendiri, iseng-iseng nyembah batu, nyembah pohon ya. Tapi engkau begitu dilawat Tuhan dan engkau dibebaskan Tuhan. Ada banyak, puji nama Tuhan. Kisahmu saudaraku bermulai dari kisah Yesus dalam hidupmu. Sama seperti saya. Saya pernah ngalamin hampir mati, Pak Gembala. 1, 2, 3, 4, 5 kali hampir mati. 2 kali karena bencana. 1 kali karena kecelakaan. 2 kali karena penyakit. Hampir mati. Kala itu saya ingat tahun 2007. Di rumah di pagi hari. Jatuh saya. Plek. Untung keramiknya nggak apa-apa. Soalnya keramiknya sayang itu. Orangnya juga sayang ya. Brak, jatuh loh. Keluar keringat dingin, aduh banjir itu lantai. Istri saya bingung, ini ada apa gitu ya. Saya merasa hidup saya tinggal sedikit saja. Saya angkat tangan sedikit, karena badan saya lumpuh dari leher ke bawah. Bisa digerakkan, tapi pelan sekali dan tidak bisa tinggi-tinggi. Saya angkat tangan saja sedikit, saya ingat, kasih kode. Kalau saya mati, ya wis, saya mati di rumah aja. Saya katakan seperti itu. Ya, kejadiannya kurang lebih jam 9 pagi. Saya tergeletak di lantai sampai jam 3 sore. Sadar enggak gitu. Saya merasakan jantung saya itu enggak kuat mompa darah. Enggak nyampe ke otak. Itu pandangannya berat sekali. Kalau buka mata itu enggak ngelihat apa-apa. Bumi itu berputar seperti di dunia fantasi ya gitu ya. Berputar. Keluar keringat dingin, tak bisa gerakan badan. Berjam-jam saya di lantai. Saya ingat memang ada beberapa orang yang datang, doakan saya. Tapi saya bilang, saya tidak mau dibawa kemana-mana. Saya ingat waktu terakhir kali saya pingsan. Saya doanya gini, Bu Gembala. Tuhan, tolonglah berikan saya 1 hari lagi untuk melayani Tuhan. Saya teringat waktu itu orang tua yang belum diselamatkan. Papa mama waktu itu. Beliau waktu itu masih hidup karena kejadiannya 2007. Saya teringat dengan orang-orang yang saya kenal belum terima Tuhan. Saya mau
Saya mau supaya mereka terima Tuhan, terutama keluarga saya. Tuhan tolonglah Tuhan, berikan saya 1 hari lagi untuk melayanimu. Pingsan langsung, bangun-bangun sore. Hal yang pertama saya ingat doa saya barusan. Kalau Tuhan berikan saya 1 hari lagi untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Butuh waktu 1 jam dari lantai, saya mencoba bangkit untuk duduk di sofa. 1 jam. Begitu sulitnya. Begitu lemasnya. Sampai saya kerindu sekali, Tuhan saya mau sembuh, saya mau sedia kalah. Ini ada apa ini? Malamnya ada ibadah doa, saya bilang saya mau datang. Itu masih sore jam 4, jam 5, saya mau datang jam 7. Saya kuatkan hati, akhirnya saya datang pakai payung. Ya, kenapa pakai payung? Karena nggak punya tongkat. Jalan nggak bisa, harus pakai penyangga. Diperiksa dokter nggak ada apa-apa. Kalau hari ini teman-teman bisa jumpa dalam kondisi sehat saya. Kondisi hampir mati. Karena ada kisah Yesus dalam hidup saya. Kisah Yesus yang menyelamatkan saya. Doa saya setiap hari, Tuhan, berikan saya 1 hari lagi untuk saya bisa melayani Tuhan. Untuk orang yang hampir mati, hidup ini sungguh sangat berharga. Dan saya mendapati bahwa Tuhan melakukan perkara-perkara luar biasa. Saya ditemukan oleh banyak orang yang saya doakan, Tuhan saya mau bertemu dengan si A, saya mau bertemu dengan si B, saya mau bilang, kau perlu Tuhan Yesus. Kau tidak mati kau. Hal yang terindah waktu papa mama di akhir hidupnya, Tuhan tak pernah terlambat. Mereka buka hati, mereka terima Yesus. Dan mereka meninggal dalam kondisi terima Yesus. Mama saya baru meninggal tahun ini, usia 76. Papa sudah meninggal 8 tahun yang lalu, usia 82. Dan mereka berdua meninggal dalam Tuhan. Walaupun bertahun-tahun kami injili, bertahun-tahun kami doakan, sulit sekali. Tapi Tuhan kita tidak pernah terlambat. Terakhir, mereka buka hati terima Tuhan. Bahkan dengan tangan saya baptis mereka. Kondisi sudah tidak bisa lagi untuk bangun. Kalau tidak sempat dibaptis, benar sekali. Kedua-duanya 1 hari sebelum meninggal, itulah hari saya membaptis mereka. Dalam kondisi terkapar di tempat tidur. 1 di HCU, 1 di rumah. Kisah kita saudaraku diawali saat kita Yesus. Saya boleh turun Pak? Kita mendingan turun aja lebih dekat ya. Hari ini kalau boleh saya mau dengar. Tadi angkat tangan tuh. Tuhan pernah tolong kan? Sebentar saja. Nggak ada rekayasa, nggak ada diatur-atur. Kita semua mau dengar bagaimana Tuhan pernah tolong hidupmu, saudaraku, ibu, adik, kakak, anakku. Tuhan pernah tolong engkau. Mungkin engkau pernah masalah di ekonomi, dalam tragedi bencana, entah sakit penyakit, roh jahat, atau bahkan mungkin engkau pernah mau mati. Boleh nggak saya dengar? Ya, siapa kira-kira mau duluan? Saya Pak Gembala, puji nama Tuhan. Ya, tapi karena ini banyak, dan saya rasa ini pasti banyak yang mau cerita. Waktu saya kira-kira sampai jam 3:30 ya Pak. Jadi mohon maaf nun sewu Pak Gembala, walaupun ini tempatnya Bapak, saya batasi 2-3 menit saja. Monggo Pak, silakan. Ya, saya diselamatkan dari kecelakaan Pak. Ya. Terima kasih. Kapan tuh Pak Gembala? Sekitar apa ya? Lupa saya. Bulan Maret. Bulan Maret ya. Ya. Nggih. Dilindes truk ya kaki kanan saya. Nggih, nggih. Truknya penuh dengan muatan tanah. Ya. Gitu. Saya puji Tuhan. Saya hanya sekitar 2 minggu udah bisa jalan lagi, udah bisa melayani lagi. Itu truk penuh dengan muatan. Bapak terseret berapa jauh Pak? Saya yang mental, saya diserempet dari kiri oleh sepeda motor, saya mental nabrak truk, terus saya mental, terus terlindes. Wow, kakinya terlindes ban truk. Ya.
Wow. Kira-kira apa yang Bapak rasa itu? Badan seperti apa itu? Ya ini sekujur kaki ya nggak bisa kerasa gitu. Nggih. Terus ini patahan. Patah di sini. Jadi tulang yang kecil. Iya. Dengan di sini retak aja. Bapak masih ingat besar truknya? Terkol diesel, Pak. Kol diesel ya. Puji Tuhan, selamat. Kalau bukan tangan Tuhan yang menyelamatkan Pak Gembala, ya ada luka, tapi jiwa, nyawa beliau selamat. Itu ada tangan Tuhan yang bekerja, yang menolong Pak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Gembala sudah sharing. Ada lagi? Mungkin sisi sini? Ada lagi? Ibu, adik, Bapak? Ada mungkin? Ini sudah 1-0 nih. Ada yang mau sharing? Ya, kita sesama saudara, sama saudara keluarga. Ya, apa yang kira-kira boleh di-sharingkan? Ini masih malu-malu nih Pak Gembala. Ya. Murid baru. Ada yang mau di-sharingkan? Gak usah malu-malu. Tadi angkat tangan, Tuhan tolong saya. Waktu ditanya tolongnya apa kok diem? Iya, malu ini. Monggo, ada lagi? Pernah ditolong Tuhan? Atau teman-teman saya ini yang bertiga? Pernah ditolong Tuhan? Ada yang mau kesaksian? Berbagi kisah ada? Oh, Pak Indra ya? Ya, sebentar ya, kita dengar kisah dari Brother Indra. Iya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, ya, shalom. Kayak gini aja deh yang berdiri ya. Saya mau berbagi kisah saya mengenai bersama Tuhan ya. Jadi kalau kita ke kilas kemarin sedikit mengenai kejadian COVID ya. Oke. Di awal-awal COVID masih bisa ketawa-tawa, masih bisa happy. Namun begitu dilandanya COVID itu mulai masuk masa-masa pemerintah itu bilang resesi atau apa. Di situ saya sangat panik. Kenapa? Karena saya yang lain-lain semua sudah kena stop kerja, pemutusan hubungan kerja semuanya. Saya berdoa, saya terusan berdoa, saya bingung kalau saya kena pecat bagaimana. Di saat itu saya berdoa. Sejauh saya jalanin itu ternyata berjalan lancar, tidak apa-apa. Namun di saat orang-orang kena PHK, saya masih kerja, saya hanya kena pemotongan. Di saat heboh-hebohnya orang kena pemotongan 50%. Pemotongan gaji? Iya. Ya. Di saat pemotongan ada yang 50% karena bekerja di rumah, saya belum dipotong. Saya masih berterima kasih. Tapi ternyata jalan itu nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi terakhirnya saya kena pemotongan yang cukup signifikan membuat saya. Tapi saya bersyukurnya saya masih bisa dapat bekerja, Kak. Jadi itu berjalan kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan kemudian pemotongannya sudah tidak dilanjutkan kembali, tapi mendapatkan full lagi. Full. Namun di situ saya benar-benar baru ngerasain, ya kalau kita benar-benar ngandalin Tuhan kita aman. Teman-teman yang lain kena PHK, saya masih bisa berjalan. Ya saya sih itu aja sih. Gitu. Puji nama Tuhan. Gitu. Thank you brother, luar biasa kesaksiannya ya. Ya beri kemuliaan buat Tuhan, jangan ragu-ragu. Bayangkan di tengah COVID banyak orang kena PHK, pemotongan salary, gaji sempat kena 50% ya, atau berapa persen, 2-3 bulan tapi Tuhan tetap pulihkan. Ya Tuhan tolong brother Indra dari kondisi ekonomi yang parah. Tuhan selamatkan kehidupan beliau. Tuhan kita memang penguasa atas alam, atas apa yang kita kerjakan. Ada lagi, ayo. Ayo, ya nunggu Esther ya, iya, ya luar biasa. Silakan Esther. Baik, saya mau berbagi kisah tentang mungkin mengalami ya ibu-ibu terutama yang punya anak cowok ya. Anak saya kan udah kelas 3 SMP ya waktu itu. Jadi mungkin dari bergaul apa semua kan terpengaruh lah dengan yang tidak baik. Di situ pergumulan buat saya kan. Tapi saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong. Saya bingung juga ya waktu itu anak saya mau sekolah ke negeri, sedangkan menurut cerita gitu kan ke negeri juga banyak pengaruhnya, teman-temannya gitu kan.
akhirnya kami dapat ini informasi dari Pak Gembala, ada sekolah yang berasrama, cuma kan jauh di Semarang. Tapi saya pengen anak saya di situ supaya juga di sekolah itu kan yayasan Kristen, jadi pendidikan karakter semuanya juga bisa gitu ya. Jadi saya merayu-rayu anak saya kan, namanya kita kasih lihat tayangan di YouTube tentang profil sekolah itu, langsung bilang nggak mau, kata kita kan. Wah, saya di situ otomatis bingung ya. Tuhan tolong bagaimana ini gitu kan. Tapi semuanya saya bawa ke dalam doa supaya anak saya terbuka gitu kan. Karena memang pergaulan di sini kan udah cukup membuat kita stres gitu ya. Jadi tiba-tiba tuh anak saya mau gitu. Udah itu cuma tinggal 2 hari penutupan pendaftaran. Akhirnya kami cepat-cepat urus dan saya juga tanya ke dia, ini harus benar-benar ya, karena udah ngurusnya capek, mengeluarkan uang, jadi jangan berubah lagi, saya begitu. Dan puji Tuhan juga ada kaum muda dari sini juga mau sekolah di sana. Dan itu pun belum selesai di situ ya, cuma kita lolos sih dalam pendaftaran. Cuma juga harus tetap berdoa untuk supaya lolos juga masuk sekolahnya. Karena seleksinya cukup ketat dan Kalau saat ini sudah masuk. Sudah masuk. Tahun puji berapa Tuhan. itu Ibu Esther? Tahun ini Pak. Oh, tahun ini sudah Iya, masuk. Wah, puji Tuhan. Bulan Juli kan masuk. Iya. Walaupun ya tetap harus ini ya, saya bilang gimana harus ini ya, fokus ya, saya bilang harus ini, jangan berubah lagi. Iya. Karena memang di situ dan puji Tuhan semuanya ada beasiswa dari situ, jadi Dapat beasiswa pula ya. meringankan kami sebagai orang tua. Dan terutama juga dalam segi pergaulan dan mengajar dia juga mandiri, karena di asrama semuanya harus sendiri, dan mengajar dia disiplin karena kan nggak boleh semau dia. Baik. Ya, bagaimana Tuhan menolong yang didoakan oleh seorang ibu supaya anaknya dapat pendidikan yang baik. Ya, ada tangan Tuhan, ada kisah Tuhan Yesus dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Ya, pasangan anak kita, cucu, bahkan sampai mungkin saudara-saudara kita. Dan kisah kita dimulai bagaimana kisah Yesus hadir dalam hidup kita. Baru 1, 2, 3 ini orangnya banyak ini. Mbak Ulin, boleh? Boleh dengar 2-3 menit saja sebentar kesaksian atau kisahnya? Boleh? Boleh Pak? Singkat saja. Boleh? Ya? Oh, Pak Yadi mewakili, nggih. Monggo. Ya. Pak Yadi ya? Ya. Pak Yadi nggih. Ya, monggo. Di bagian yang mana Pak? Yang Bapak pernah ditolong Tuhan? Sembuh dari penyakit. Sembuh dari penyakit ya? Iya. Boleh Pak, monggo. Jadi waktu itu saya bekerja di perkebunan nanas. Baru-baru saya bekerja di perkebunan nanas itu kan cuaca panas gitu Pak ya. Terus kadang makan terlambat karena di dalam areal kan. Karena yang dimakan hanya nanas itu. Saya suka sekali makan nanas itu. Saya makan terus nanas Sama. itu. Tahun berapa itu Pak Yadi? Sekitar 2 tahun kemarin lah. 2 tahun yang lalu. Iya. Sakitnya apa Pak? Nun sewu tanya. Nah tiba-tiba perut saya itu sakitnya itu pokoknya nggak tertahan itu. Nggih. Dan sampai pagi saya itu nggak bisa tidur sedetik pun, saya nggak bisa tidur karena sakitnya, dan sampai ke ulu hati, sampai ke atas gitu ya, kayak mungkin sama seperti yang pernah Bapak alami, kayaknya umurnya sudah tinggal sebentar lagi gitu. Karena saya benar-benar nggak bisa tidur duduk salah, berdiri salah, pokoknya saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Dan saya hanya berserah Tuhan, kalau emang ini sudah waktunya ya saya berserah gitu kan. Tapi saya juga kalau diizinkan saya mau minta waktu untuk
terus membesarkan anak-anak dan keluarga sampai selesai gitu kan, istilahnya sampai kita tua gitu. Dan akhirnya dijawab Tuhan, saya disembuhkan gitu. Itu Pak persaksian Puji saya. Tuhan. 2 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah kambuh lagi, Pak. Tidak pernah, Pak. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yadi buat kisahnya luar biasa. Udah 31 ini. Yakin di sini tidak mau ada yang kesaksian? Yakin? Pak, yakin Pak? Kapan lagi nih ketemu saya ini? Monggo Pak, mau? Pak siapa? Pak Daud nggih? Oh iya, monggo monggo. Pak Daud. Ini yang bapaknya Salomo ini. Iya iya. Monggo Pak Daud. Di area yang mana Pak? Bapak pernah ditolong Tuhan? Di area yang sakit dan diklaim dengan kematian, Pak. Oh iya. Kapan Pak kejadiannya Pak Daud? Itu kejadiannya di Sumatera Utara pada saat saya masih tinggal di sana. Sudah punya anak 2. Tahun sekitar 2005 lah. Ya. 18 tahun. 18 tahun yang lalu. Jadi Ya 18. saya itu kejadiannya habis mandi. Nah, habis mandi itu biasa kan, masih pakai anduk, terus korek-korek kuping. Iya. Nah, orang rumah itu nyuruh, "Bang, tolong hidupin lampu." Kebetulan korek kuping itu cotton budnya masih di dalam. Pas saya seperti ini kena ke dalam, Pak. Wow. Jadi ngenyutnya luar biasa, mengalami pembengkakan. Berobatlah saya ke dokter umum. Nah, tapi belum ada perbaikan lah ya. gitu. Nah, terus waduh, sempat bengkak, sempat mengalami nanah, ada airnya sekitar 10 harian lah itu. Saya berobat ke kota Medannya karena di Pematang Siantar saya nggak tahu tempatnya gitu. Saya berangkat ke Medan, masuklah rumah sakit Glen Eagles Medan saat itu. Nah, di sana saya daftar, terus disuruhlah saya di ronsen. Saya ceritain semua, sudah ceritain. Di ronsen lah saya. Nah, di ronsen itu, ronsennya juga aneh. Jadi suruh tidur, masuk ke kayak kuburan gitu, serot gitu. Jadi masuk kuburan. entah Apa hasil ronsennya Pak waktu itu? Nah, hasil ronsen saat itu mengatakan ini sudah gejala kanker tumor telinga. Kanker tumor telinga. Jadi, saya pucat Pak. Jadi Iya. saya pulang dan terakhir tuh saya diklaim dalam tempo 3 bulan meninggal. 3 bulan. Jadi Anda saya masih pulang, kecil-kecil pulang ke Pematang Siantar, Siantar, cerita sama orang rumah, Yes. sambil sedikit nangis lah gitu. Tapi saat saya hari Minggunya itu ke gereja, ada hamba Tuhan menguatkan, jangan putus asa gitu. Amin. Hamba Tuhan saya di gereja di Pematang Siantar tuh Gesia juga sih. Terus komsel lah kami pas kebetulan di rumah saya. Bagaimana peristiwanya Bapak waktu itu dijamah Tuhan Yesus? Saat itu disembuhkan dia? didoain di situ. Didoakan. Nah, hamba Tuhan itu bilang jangan putus asa, dan Tuhan mengatakan bahwa Bapak Daud pasti disembuhkan. Sembuh. Nah, diurapi dengan minyak urapan, dan saya sejak saat itu sembuh Pak sampai sekarang. Puji Tuhan. Demikian. Kisah Pak Daud diawali bagaimana kisah Yesus dalam hidup dia. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak buat kisah yang indah. Suatu kali saya sama istri nyebrang dari Sumatera ke Aceh Singkil. Naik perahu itu 5 jam. Perahu kelotok namanya. Ya, perahu kayu. Ya, perahu kayu. Perginya 5 jam, pulangnya 14 jam. Ya, karena ngider-ngider dulu ambil ikan.
Ikan ditaruh dalam box berat sekali, butuh 4 orang yang kekar untuk mengangkat satu box. Kira-kira satu box itu bisa 100 sampai 200 kilo ikan semua itu ya. Ya, besarnya kira-kira segini. Keliling itu boxnya ada banyak sekali, sampai penuh kapalnya dengan box. Mendekati kembali ke Pulau Sumatera dari Aceh Singkil itu, hari sudah mulai gelap. Kira-kira jam 6 sore, kapal kami nyangkut di karang di bawah karena perahunya berat, keberatan berat. Ya, kayaknya saya keberatan berat. Ya. Kapal kami nyangkut, nggak bisa goyang, nggak bisa muter. Ombak datang. Ombak kalau kapalnya seperti ini, saudaraku, ombak besar, nggak apa-apa. Kena depannya kapal, pecah dia ombaknya, rapopo. Tapi kalau kapalnya miring seperti ini, ombak datang dari samping, kapalnya miring, ya, ombak datang, pas 30 derajat kapal kami miring, ya. Ombak kedua datang, pas 40-50 derajat, miring. Istri saya tidak bisa berenang. Udah mulai teriak-teriak. Saya bisa berenang, bisa Pak Gembala, bisa. Satu gaya aja, gaya batu. Ya, mau teriak malu. Istri sudah teriak, masa saya ikut teriak gitu. Itu cuma ada satu pelampung. Kami bertiga dengan satu hamba Tuhan juga dari Siantar, udah mau lempar pelampungnya karena beliau bisa berenang. Ombak ketiga datang, pas miring, udah pegangan tiang. Air masuk ke perahu. Itu ya, kalau ombak keempat datang itu pasti kami terbalik itu, kena karam kapal dan lain sebagainya. Dalam hati saya berdoa, Tuhan Kau penguasa alam, Tuhan tunda ombaknya dalam nama Yesus, Tuhan tunda ombaknya dalam nama Yesus. Puji Tuhan, ombak tidak datang. Ada sekitar waktu 2-3 menit, itu nakodanya mulai goyang-goyangkan perahu, sampai posisinya balik ke sini, ombak besar datang, pas. Saya bilang, Tuhan kalau posisi kami masih begini, ombak besar datang, sudah almarhum lah kita. Sudah begini, baru ombak datang. Saya bilang, aduh Tuhan, Kau sungguh-sungguh penguasa atas alam. Bahkan Kau bisa tunda ombak sampai datang. Orang bilang, kebetulan. Siapa bilang kebetulan? Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tangannya yang kuat itu yang menolong saya waktu itu, sehingga kami boleh selamat. Bahkan ombak saja dia bisa tunda supaya perahunya baik dulu, baru ombak datang. Itulah Yesus Tuhan kita. Saya mau kasih kesempatan satu lagi. Waktu saya mau habis nih. Boleh? Satu lagi? Boleh Ibu? Ya. Silakan ya Bu ya. Ya, Ibu siapa namanya? Ibu Jawia. Ibu Jawia. Ibu Iya. Jawia. Ya, nggih. Di area yang mana Bu Ibu pernah ditolong Tuhan Yesus? Oh, saya sembuh dari mata. Ya. Saya katarak dua-dua. Oke, tahun berapa Bu? Tahun 2014 sampai 2017. Iya. Jadi 2017 itu kata dokter saya bisa dioperasi itu masih lama karena belum mateng, kataraknya belum mateng dua-dua, sehingga saya jalan kemana-mana dituntun. Oh sudah nggak bisa lihat? Nggak bisa lihat, gini, kabur lah. Cuman biru gitu aja. Ge. Kalau ke pasar itu saya lihat itu apa Pak? Tomat, dia bilang, lu kok merah semua perasaan saya gitu loh. Pulang gereja itu kan lewat gitu. Terus saya pikir, aduh kok sampai sudah hampir 3 tahun, kok nggak bisa-bisa. Saya kepengen sekali baca Alkitab. Ya. Tapi saya nggak bisa baca. Saya buka HP pun saya nggak bisa karena saya nggak tahu nama orang, udah nggak lihat. Nggak kelihatan. Nggak lihat lagi apa-apa. Saya numpain minyak di wajan itu mungkin sudah berapa kali? 1 liter gitu. Betul. Lalu apa yang terjadi? Terus Bagaimana saya berdoa, terus saya bilang, Tuhan, kok saya sudah 3 tahun kok nggak sembuh-sembuh. Dokter bilang kok nggak bisa dioperasi. Ya. Saya minta Tuhan, saya juga takut operasi. Karena saya lihat-lihat orang operasi gagal buta.
Jadi saya pikir, aduh Tuhan, kalau Tuhan kasih saya panjang umur, saya minta Tuhan kasih saya keberanian supaya saya mau operasi. Tapi kalau Tuhan bilang, aduh umurmu sudah setahun atau 2 tahun lagi, ya udah saya pasrah. Saya nggak usah operasi, nggak apa-apa. Daripada nanti saya nggak lihat. Jarak sekitar berapa lama dari situ itu ada Pak Thomas telepon. Bu, sudah operasi belum? Belum, saya bilang. Saya besok mau ke dokter lagi. Coba ke rumah sakit Harapan Bunda, dia bilang itu. Oke lah dok, ini om, tapi saya selesaikan dulu karena rujukan saya di YMC. Iya. Selesai saya dapat dari YMC, bulan depan saya kembali minta rujukan langsung ke rumah sakit Harapan Bunda. Sampai di sana saya langsung dicek sama dokter. Dia bilang kataraknya sudah seperti tembaga bu, tebal sekali. Wow. Kiri kanan. Ibu nggak bisa, coba ibu lihat gini. Terus kata bapaknya, dia nggak bisa lihat dok. Oh iya, katanya nggak bisa lihat. Terus besok datang lagi ya bu. Datang hari kedua. Saya datang, di jalan itu saya sudah berpikir gini. Saya bilang sama anak saya, nih Nar, nanti kalau aku nggak pulang aku operasi. Terus kata anak saya, nggak segampang itu mah, operasi kan harus puasa kayak apa dikasih tahu. Dia bilang, ya siapa tahu loh Tuhan kasih mujizat. Saya bilang gitu. Iya. Akhirnya dioperasi bu. Harusnya hari itu datang, hari kedua datang. Iya. Dokter panggil, dokter langsung bilang operasi ya bu hari ini. Puji Tuhan. Tapi bapaknya bilang gini, dok nanti resikonya gimana? Kan harus tanda tangan. Iya. Ya risikonya ya kalau gagal buta. Terus bapak bilang nggak usah lama, daripada nggak lihat sama sekali gitu loh. Terus saya berpikir sebentar, saya bilang Tuhan, saya kepengen ngelihat, saya kepengen kok, saya nggak bisa apa-apa selama hampir 3 tahun. Terus saya tanya dokter, dok, selama dokter pegang operasi orang sebanyak ini, ada kemungkinan berapa persen yang gagal? Dia bilang 1000 orang saya pegang paling 4-6 yang gagal. Iya. Saya bilang kalau gitu saya operasi dok hari ini. Puji Tuhan. Dan hari itu setelah Hari operasi, itu dokter bilang puasa makan bu, kalau nanti mau operasi jam 1 biar selesai makan. Oh nggak apa-apa dok, saya bilang. Saya puasa berapa jam itu saya berdoa, saya cuma minum air putih. Iya. Saya bilang sama bapaknya, sana kalau mau makan saya tunggu di sini. Nun saya tanya sekarang kondisi mata ibu gimana? Oh jelas sekali kayak bayi kan. Iya. Beri kemuliaan buat Tuhan ya. Luar biasa, terima kasih. Walaupun lewat medis, tapi masih ada. dokter waktu itu Iya, bilang, iya. kan saya ada 3 orang operasi. Iya. Yang pertama orang dari Merapi, yang kedua ada orang di dekat saya tetangga. Saya terakhir. Iya. Terus saya masuk kamar operasi, itu saya berdoa sepanjang operasi. Selesai operasi itu dokter menghampiri saya langsung ke depan. Iya. Dia bilang, ibu, saya kira operasi ibu makan waktu hampir setengah jam. Kenapa ibu saya taruh yang terakhir? Karena saya sudah tahu pasti setengah jam, lama. Lama ya. Ternyata di 3 orang yang saya operasi, yang pertama itu 20 menit, yang kedua juga 20 menit, Iya. saya 13 menit. 13 menit selesai langsung keluar. Luar biasa. Maka saya bilang Tuhan luar biasa. Dan hasilnya juga baik sekali. Hasilnya baik. Puji nama Tuhan. Memang kalau sakit itu kita bisa khawatir. Tapi lihatlah bagaimana tangan Tuhan indah sekali. Bisa lewat medis. Karena memang Tuhan berperkara juga lewat medis. Dan hari ini kita bisa melihat ibu matanya jelas sekali melihat. Ya, inilah kisah kita. Ya, kalau saya dengar semua mungkin sampai besok ibadah kita. Ya, ini saya kembalikan. Baik, saya lanjut sebentar saja. Boleh saya undang 1 orang maju kalau bisa, orang muda? Saya mau cerita mengenai kisah si lumpuh. Mungkin adik ya, baju hitam, mau? Maju? Nggak mau? Ayo, enggak apa-apa. Dah, ayo sini. Siapa namanya? Anes, mau? Siapa kira-kira pria? Boleh bantu saya? Ayo, 1 orang. Bapak mau? Bapak mau? Mau maju? Enggak apa-apa. Boleh ya?
Boleh ya? Mari Pak, sini maju Pak, sebentar. Sebentar. Ayo Pak, sini. Duduk aja Pak, tugasnya gampang kok. Duduk aja, gampang. Cuma duduk aja. Iya. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul, ada seorang lumpuh. Kapan dia lumpuh? Sejak kapan dia lumpuh? Sejak lahir dia lumpuh, bayangkan. Kalau ada orang yang dari bayi sampai dia anak, sampai dia besar, lumpuh tidak bisa berjalan, bayangkan betapa hidupnya sulit sekali. Dia melihat mungkin waktu masih anak-anak bermain, dia nggak bisa karena kakinya lumpuh. Dan sewaktu dia sudah besar, bekerja ya nggak bisa karena kakinya lumpuh. Tiap-tiap hari si orang lumpuh ini ditaruh di gerbang yang namanya Gerbang Indah di Bait Allah. Ditaruh. Pak siapa ya? Pak Nyoman. Terima kasih Pak sudah bantu kita. Beliau sehat, kakinya kuat ya. Ini kayaknya pemain bola nih. Kalau minimal badminton lain ya. Ini contoh aja ya. Contoh ya Pak ya. Ya dalam nama Yesus enggak lumpuh, ini kuat ya. Contoh aja. Tiap-tiap hari Pak lumpuh si lumpuh ini ditaruh di gerbang yang namanya Gerbang Indah di Bait Allah. Orang lumpuh enggak kerja, kira-kira ditaruh di tempat yang ramai ngapain? Ngapain? Halo? Ngemis. Mari kita lihat Pak Nyoman memperagakan mengemis. Kira-kira mengemis kayak apa Pak? Orang banyak lewat nih, mau ke Bait Allah, mau berdoa, lihat Pak Nyoman lagi duduk di Gerbang Indah, mengemis, kira-kira mukanya gimana Pak? Mukanya ini kurang menjiwai. Ngemis Pak, ngemis gini ngemisnya. Ngemis jangan gini ngemis. Pak, contoh aja. Ngemis gini Pak, ngemis ya, gini ya. Minta apa? Minta uang. Ayo minta uang, belum makan kue tiao gitu kan ya. Mukanya jangan senyum Pak, orang ngemis senyum gak ada yang kasih. Ayo Pak, sedih Pak, sedih. Kurang sedih Pak, lebih sedih ya. Kira-kira udah makan belum Pak ini? Udah makan? Sudah. Oh, makan apa Pak? Makan nasi. Makan nasi ya. Lauknya apa Pak? Ayam. Enak Pak Nyoman? Enak, pantas aja enggak bisa sedih ya. Kok nggak ngajak-ngajak saya? Ayo Pak, mengemis ya. Ngemis, aduh ya. Kala itu Andreas, aduh saya lupa. Simon Petrus dan Yohanes lewat. Lihat orang lumpuh ini. Simon Petrus berdoanya sederhana sekali. Mas pera aku nggak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu, kata Simon Petrus. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Alkitab mencatat sewaktu tangannya diraih oleh Simon Petrus, dia merasakan kakinya yang lumpuh, mungkin Baal ya, tidak punya kaki, merasa ada kaki. Dia merasakan kekuatan di kakinya. Lalu dia mulai mencoba untuk berdiri. Ayo Pak Nyoman berdiri. Iya. Lalu Alkitab mencatat dia berdiri, dia berjalan. Bukan cuma itu, dia melompat-lompat memuji Tuhan. Tuh kita perhatikan. Ayo Pak, lompat-lompat. Iya. Berjalan Pak, berjalan kian kemari. Namanya orang pertama kali jalan. Ayo Pak, lebih sorak-sorai kemenangan. Iya, puji Tuhan. Ini baru menjiwa ini. Iya. Lari-lari Pak, keliling-keliling. Namanya orang lumpuh baru jalan nih Pak Nyoman nih. Ayo Pak, ya muter-muter Pak, muter. Iya. Scott jam. Iya, Scott jam. Iya. Push up. Kapan lagi saya ngerjain orang? Iya, kayak gitu loh. Mas pera aku tak punya, kata Simon Petrus. Bangkit berjalannya kali itu hari pertama. Si lumpuh, kisahnya dimulai saat dia jumpa dengan Tuhan. Untuk pertama kali dia berjalan. Dalam seumur hidupnya gak pernah berjalan. Terima kasih Pak Nyoman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mana Allah saya? Saya mau bilang gini kawan. Tuhan gak butuh kita untuk melakukan mukjizat.
Banyak orang Kristen salah kaprah. Oh ya, pendeta besar punya karunia kesembuhan, ayo kejar dia, minta didoakan. Kita salah kaprah. Tuhan gak butuh kita manusia untuk melakukan mukjizat, kawan. Tidak butuh. Buat apa Tuhan butuh kita lakukan mukjizat? Karena dia sendiri lakukan mukjizat. Tuhan gak butuh Anda dan saya untuk melakukan mukjizat. Bukan Simon Petrus yang melakukan mukjizat. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, Tuhan gak butuh kita. Sehebat apapun kita melayani Tuhan, setinggi apapun sekolah kita, tidak. Tuhan bisa pakai siapa saja, laki perempuan, tua muda, bahkan anak-anak untuk berdoa kesembuhan. Tuhan gak butuh kita untuk melakukan mukjizat. Tapi saya mau bilang, Tuhan butuh Anda dan saya. Tuhan butuh ibu, bapak, adik, kakak untuk bilang kepada banyak orang, untuk bilang kepada dunia siapa yang melakukan mukjizat. Tuhan butuh kita untuk bilang kepada banyak orang siapa yang melakukan mukjizat. Itu sebabnya Simon Petrus berdoa demi nama Yesus orang Nazaret itu. Waktu si lumpuh itu berjalan, dia ditanya oleh banyak orang saat dia bergerak kian kemari. Hari ini belum baca Alkitab. Kita baca Kisah 3 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka kebaikan. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang itu. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tuhan butuh Anda dan saya untuk bilang ke orang-orang, Yesuslah pelaku mukjizat. Soalnya Bapak Ibu, kalau nggak dibilangin siapa yang kerjakan telinga Pak Daud, kalau nggak dibilangin siapa yang sembuhkan Pak Yati dari sakit, yang bikin anak ibu masuk sekolah, kalau nggak dibilangin Yesus yang kerjakan, manusia itu sering mikirannya ngaco, Pak Gembala. Jangan-jangan bangkunya ini yang sakti nih. Tadi si lumpuhnya duduk di sini nih. Dari lahir dia lumpuh, nggak bisa jalan nih. Duduk di sini hari ini jalan nih. Jangan-jangan ini bangkunya sakti nih. Sakti mandraguna ini. Sakti mandraguna nih, hilang gunanya tinggal mandranya. Gitu ya. Ayo kita sembah bangkunya, kawan. Ini bangku sakti, kawan. Orang lumpuh duduk di sini bisa berjalan, kawan. Ayo sembah bangkunya. Kacau kan jadinya. Kalau nggak dibilangkan Yesus yang melakukan mukjizat itu, manusia sembah pohon, manusia sembah kali, manusia sembah banyak macam. Itu sebabnya. Hai saudaraku yang pernah mengalami mukjizat Tuhan, Tuhan tolong. Anda dan saya perlu bilang Yesus yang melakukan itu. Jangan sampai orang berpikir bangkunya yang sakti, atau mungkin ayam yang dimakan sama Pak Nyoman tadi. Pak, beli ayam di mana Pak? Jangan-jangan tuh ayamnya ayam sakti. Ayo kita beli ayamnya. Ayo cari ayam. Mana ayam yang tadi dimakan sama orang itu? Ayamnya ayam sakti. Kacau. Kacau saudaraku kalau seperti itu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana saat kita menyampaikan kisah kita. Alkitab menulis Yesus memulai dengan 12 orang. Dari 12 orang 70 murid. Dari 7 murid 140 murid. Lalu 500 murid, orang-orang yang dia temui sewaktu bangkit. Yesus naik ke surga, Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Hari itu di Kisah 4 ayat 4, jumlah mereka dari 3.000 menjadi 5.000. Dilatar belakangi bagaimana si lumpuh yang mengalami mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia nggak mau diam, dia menolak bungkam. Saya harus cerita, kenapa kamu bisa berjalan? Aku didoakan sama orang itu. Siapa namanya? Ada 2 orang. Kamu didoakan bagaimana? Dalam nama Yesus. Orang lumpuh ini menolak bungkam. Itu sebabnya ada banyak jiwa yang kenal Tuhan. Amin. Saudaraku, ayo, jangan bungkam. Ada banyak orang yang rindu
bagaimana Yesus berperkara indah dalam hidupmu. Ceritakan saja. Itu kan pengalaman kita. Nggak akan dilempari batu kawan, nggak akan diludahi. Pengalaman kita sendiri, Tuhan yang tolong saya ceritakan. Nggak ada dong orang yang berhak bilang, kamu bohong. Enggak, saya ngalamin kok. Ya Pak ya, bayangkan itu telinga. Bagaimana kanker tumor itu sekarang sembuh kok. Betapa mudahnya kita udah praktek hari ini tanpa ada rekayasa, tanpa ada rencana, kita sudah praktek. Mudah ya Bu Esther cerita. Ya Bu Jawian ya. Mudah toh Bu cerita. Uang itu 20 menit saya udah parah ya kadang tanya. 13 menit aja udah sembuh. Kalau bukan Tuhan yang tolong itu siapa itu? Ya. Mudah sekali ini Pak Gembala, waktu beliau kecelakaan kita kaget. Aduh gimana itu caranya itu. Kakinya patah dilindas ban truk yang begitu besar. Aduh kalau bukan Tuhan yang tolong. Sampaikan kepada banyak orang. Siapa yang melakukan mukjizat dalam hidup. Sampaikan kisahmu. Dan Tuhan pakai itu untuk mengenalkan banyak orang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kejadian itu, bagaimana 4 mukjizat terjadi di depan mata kepala para murid. Yesus menyuruh 12 rasul untuk pergi ke kota-kota, mengutus mereka untuk memberitakan keselamatan, menyembuhkan orang-orang sakit. Dan mereka bilang, luar biasa namamu Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang memimpin kisah kita waktu kita sampaikan. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu. Itu kan sesuatu yang baik yang kita ceritakan. Ada tenaga, ada kuasa yang menyertai saat kita menceritakan kisah kita. Bagaimana Yesus menolong kita. Amin. Siapa yang mau di sini, saudaraku? Tuhan, selama ini aku bungkam, aku minta ampun. Tuhan, selama ini aku nggak ngerti. Itu tugas Pak Gembala aja, udah yang lain aja. Sekarang saya ngerti. Tuhan, selama ini saya nggak pikir, ternyata bisa begitu ya. Banyak orang bisa kenal Tuhan dari kisah saya yang sederhana ya. Ternyata begitu cara Tuhan kerja. Langsung teringat dengan anakmu, teringat dengan orang tuamu, teringat dengan saudaramu yang butuh Yesus. Tidak susah untuk menyampaikan Yesus. Cerita aja kisah kita. Mudah, kita udah lihat kok, gampang. Mudah nggak? Ayo. Mudah ya, boleh lihat tangannya melambai-lambai. Ya waktu saya udah selesai, udah mulai capek. Hari ini kita mau meresponi firman Tuhan. Sebelum engkau, saudaraku, Bapak Ibu, dipakai Tuhan lewat kisahmu, dan banyak orang mendengar kisahmu. Kita mau minta tenaga dan kuasa itu dari Tuhan. Kita minta urapan itu dari Tuhan. Kita mau minta kuasa itu dari Tuhan. Sehingga setiap kau ucapkan, mulut bibirmu bicara, ada Tuhan di situ. Ada orang yang mungkin memasang benteng yang begitu kokoh. Mendengar engkau berdoa, mendengar engkau cerita, hatinya disentuh Tuhan. Ada orang yang mungkin sedang sakit, lalu engkau ceritakan, aku pernah sakit seperti engkau. Aku bahkan mau sampai mati hampir. Yesus tolong aku sembuh. Maukah engkau sembuh? Ada orang yang ekonominya terkapar, terpuruk. Sulit sekali ekonomi. Lihat kesaksian dari Brother Indra. Tuhan tolong ekonomi keluargaku, aku bisa sekarang tetap berdiri seperti ini. Karena tangan Tuhan yang kuat. Maukah engkau saya doakan? Kita berdoa supaya Tuhan berikan terobosan untuk pekerjaanmu. Mudah sekali. Dan hari ini kita mau responi firman Tuhan, saudaraku. Kuat sekali saya merasa setiap dari Anda, Tuhan titipkan minimal 1 orang yang kepada mereka engkau akan bagikan kisahmu. Dan bagaimana engkau akan melihat
Dari kisah kita saja yang sederhana. Tidak perlu khotbah, tidak perlu hafal ayat banyak-banyak se-Alkitab. Aku mau dong ikut Yesusmu. Ayo kenalkan aku dengan Pak Gembalamu, Ibu Gembalamu. Aku mau dong datang didoakan. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Sebentar saja. Kita mau minta urapan, kebangkitan, kesembuhan, pengampunan, kekuatan yang baru, iman, damai sejahtera, pengharapan, kasih, sukacita, kesabaran, ketenangan, berkat dari Tuhan, tenaga dan kuasa dari Tuhan yang akan mengiris setiap apa yang kita lakukan, yang kita perkatakan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat kisah yang kita sampaikan. Boleh saya undang mungkin imam musik maju ke depan, kita mau nyanyi satu lagu. Ya, kira-kira lagu apa nih, brother? Makasih Pak Gembala, maaf saya lupa mindahin bangku. Bu Esther, kira-kira lagu apa nih? Kita mau nyanyi sebentar saja sebelum waktu kita selesai. Ya, terima kasih Pak Gembala. Roh Allah yang hidup, itu ya, penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Ya segitu aja, suara saya lebih jelek dibandingin mereka bertiga. Ya, monggo kita mau datang sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sebentar ya. Sebentar ya. Kuat sekali saya merasa hari ini, sebelum Engkau diutus Tuhan, Engkau menyaksikan kisah-Mu kepada banyak orang. Hari ini Engkau datang ke tempat ini dengan pergumulan-Mu, kawan. Tuhan, aku gak punya kisah yang aku bisa sampaikan. Aku masih dalam pergumulanku. Saya tahu itu. Aku belum bisa, Tuhan. Apa yang aku bisa saksikan? Aku masih bergumul, Tuhan. Kawan, hari ini Kau datang. Bukan satu kebetulan. Ada hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Amin. Tuhan mengadakan terobosan dalam hidup, sehingga engkau akan punya kisah yang luar biasa untuk hidupmu, dan kau bagikan itu untuk banyak orang. Amin. Ada juga yang bilang, Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku kekuatan. Tuhan, berikan aku kemampuan. Engkau butuh roh Tuhan, yang membuat engkau menyala-nyala dalam Tuhan. Melihat jiwa engkau sungguh-sungguh haus. Mereka harus dengar tentang Yesus. Mereka harus dengar tentang Yesus. Dan Tuhan pakai saya untuk sampaikan itu. Ingat, Tuhan butuh kasih tahu ke banyak orang siapa yang melakukan mukjizat dalam hidup kita. Jangan sampai orang berpikirnya ngaco.
Mereka pikir ada yang lain yang lakukan mukjizat. Hanya Tuhan Yesus saja. Kalau hari ini engkau datang, engkau mengharapkan terobosan dari Tuhan, saya mau bilang, hari ini Tuhan kita siap menolong engkau. Dia siap menolongmu, kawan. Maukah engkau percaya? Maukah engkau percaya? Kalau hari ini engkau datang, aku minta Tuhan berikan aku keberanian. Kalau soal perkara jiwa, masakan dia nggak kasih? Masakan dia nggak kasih? Kau akan menjadi pemenang jiwa lewat kisahmu. Satu kali lagi kita mau naikkan ini dengan lebih sungguh di hadapan Tuhan. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang mari semua berdiri ya. penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, Amin. membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Yes Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Terima kasih. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terpuruk, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari saya mau ajak semua angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan-Mu. Tanda kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Tanda kami mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah sang empunya hidupku. Engkaulah sumber kekuatan dan sumber pengharapanku. Hari ini Engkau yang datang dengan pergumulanku, entah sakit, penyakit, ekonomi, keluarga. Engkau dalam masalah. Mari datang sama Tuhan dengan iman. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Tuhan, taruh iman yang benar di hadapan hidupnya, dan mereka meletakkan iman mereka, percaya mereka hanya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa hari ini Bapa, setiap pergumulan yang mereka hadapi hari ini, entah itu mereka sedang dililit hutang, ekonomi yang terpuruk Tuhan, pekerjaan yang macet, hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau yang empunya kehidupan,
Apa yang sudah kau buka tidak akan seorang pun bisa menutupnya. Kami satu hati berdoa Tuhan, ada terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Entah itu sakit penyakit juga Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Yehova Rafa, Engkaulah sang penyembuh kami Tuhan. Mereka yang datang dengan pergumulan keluarga, Tuhan berikan kedamaian, berikan kesukacita dan kesatuan untuk anak-anak mereka, untuk pasangan mereka, bahkan untuk orang tua mereka. Tuhan berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang anak-anak-Mu hadapi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau penguasa atas alam semesta, penguasa atas sakit penyakit roh jahat, bahkan maut sekalipun. Engkau sudah siap untuk mengerjakan hal-hal heran dalam hidup mereka. In the name of Jesus. Mas perak aku tak punya, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus engkau pulih, engkau sembuh, engkau lancar dalam nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di sini yang begitu rindu. Tuhan berikan kepada mereka Tuhan kerinduan yang lebih lagi, memandang jiwa-jiwa. Tuhan berikan kepada mereka keberanian untuk menyampaikan kisah mereka. Ada banyak orang yang menantikan kisah mereka diceritakan Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa-Mu, ada urapan-Mu Tuhan. Dan saat kisah mereka disampaikan, mereka membawa banyak orang datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa berbondong-bondong mencari Engkau Tuhan. Karena saat nama-Mu Tuhan Yesus ditinggikan, pasti akan menarik banyak orang datang kepadamu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, penuhi mereka dengan urapan-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga roh mereka menyala-nyala di dalam Tuhan. Ada perkara-perkara heran saudaraku yang menanti-Mu terjadi itu di depan mata-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Segera pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus saja. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi pelaku firman. In the name of Jesus we pray. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk ya. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Henry dan tim ya dari GBI Eklesia ya, yang digembalakan oleh Bapak Hengkiso. Dan saya berikan waktu untuk ya tim ini memberi bingkisan ya dari perjalanan misi kaum prianya. Ya, saya serahkan mungkin kepada siapa? Ya, mereka membawa sebuah gitar. Nanti saya minta Pak Yadi maju ke depan ya, mewakili tim untuk menerima. Ya. Ya. Ya, kebetulan gitar kita sudah jebol. Untuk komsel. Ya, nanti yang menerima satu gajon ya, nanti Koapen ya mewakili pemain musik. Ya. Ayo Koapen. Iya, mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari Pak. Ya, nanti jadi kalau komsel bisa bawa gazon. Ya, jadi komselnya meriah. Iya, Tuhan memberkati. Dan juga Alkitab. Ya, ini nanti untuk para Timotius ya, membawa jiwa baru. Bapak Henry ini salah satu leader ya di Indonesia dari TTI ya, nanti minta Mbak Esther ya mewakili Timotius untuk
Ya. Ini terjemahan baru ya, TPBU. Jadi terjemahan yang sudah disesuaikan dengan bahasa ya aslinya. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi ini bukan untuk yang Kristen lama ya Bapak Ibu. Kalau yang Kristen lama harus beli. Ojo njaluk gratis. Ya, tapi kalau untuk jiwa baru ya ya, terima kasih sekali lagi tim kaum pria ya, komunitas kaum pria GBI Eklesia. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita doakan juga ibadah sore nanti di tempat ini. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Haleluya, semuanya berasal dari kebaikan Tuhan. Kisah Yesus datang ke dunia. Kita tidak merasa sendirian, kita tidak merasa ditinggalkan. Dan tidak ada penyakit apapun yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan. Karena kesalehannya, doanya didengar oleh Tuhan, oleh Bapa di sorga. Karena kesalehan Yesus, mari kita mengikuti jejak Tuhan. Setelah kita ditebus, kita juga mau hidup sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kita mendengar banyak kisah. Ditolong Tuhan itu baru sebagian. Saya percaya saudara-saudara semua mengalami bagaimana dilepaskan dari belenggu ketakutan, dilepaskan dari tidak adanya masa depan, tidak adanya damai sejahtera. Dan Tuhan sumber segalanya mengajak kita bekerja sama untuk saudara menceritakan, saya sudah mengalami, menceritakan kisah kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bak. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami persembahkan semua yang dapat kami berikan, semua dari Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Bapak Pendeta Henry ya Tuhan, bersama tim komunitas kaum pria juga yang sudah menjadi berkat di gereja-gereja GSCA di Lampung ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Bapak Hengki Sob, dan para tim pelayanan, para pengurus gereja ini terus menjadi berkat. Kami percaya jemaat-Mu yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mau keluar untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka hidup dalam kemenangan, dilepaskan dari berbagai ikatan, seperti Tuhan sudah menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah nanti sore juga ya Tuhan, jam 5 sore.
Tuhan berkati semua yang melayani, semua yang mengambil bagian. Dan berkati juga makanan, minuman, perjamuan kasih yang akan kami nikmati bersama-sama. Tuhan berkati sehingga jadi kesehatan dan sukacita kami semua. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan sukacita. Sebab itu pulanglah dengan menerima berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memimpin kita sehingga kita dipenuhi dengan kuasa dan tenaganya Tuhan untuk menjadi saksi dan untuk diubahkan menjadi serupa dengan Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan berkati. Jangan pulang dulu ya, kita menikmati perjamuan kasih.